Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan prediksi keberhasilan proyek Kickstarter dengan menggunakan machine learning. Di sini ada anggota-anggota kelompok 6. Yang pertama itu saya sendiri, Reski Gilar Dermawan. Lalu saya Randi Wijaya Hartono. Nama saya Muhammad Hafiz Sehan. Saya Nathanael Sapsayo. Dan Vito Alafis. Yang pertama di sini ada load dan visualisasi awal dataset. Gunaan kode ini untuk mengambil data dari Kickstarter Project. Kode ini bertujuan untuk mengambil semua data dari dataset ya, Kickstarter Project. Ya, seperti ini hasilnya. Itu kenapa atau tidak terbaca hasilnya karena bukan numerik, bukan nomor, tapi huruf. Jadi tidak terbaca. Dan ini untuk label distribusi slide-nya bisa terlihat bahwa data tidak rata pada di bagian gagal, lalu ada successful dan cancel. Yang kedua ada data dictionary. Kode ini bertujuan untuk datasheet Kickstarter dan kita akan visualisasikan ini adalah jumlah datanya ada 348 data dengan 11 kolom. Ini adalah jenis datanya integer dengan objek. Dan jenis di type-nya ada objek. Yang ketiga ada IDE, korelasi fitur numerik. Korelasi berdasarkan heatmap korelasi fitur numerik ini, fitur numerik dapat disebutkan bahwa terdapat korelasi sangat kuat antara jumlah backers, jumlah pledge atau dana yang terkumpul dan jumlah backers mendukung dengan korelasi 0,83. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mendukung sebuah proyek, semakin besar kemungkinan proyek tersebut mengumpulkan dana yang tinggi. Sebaliknya, fitur goal, target dana, dan memiliki korelasi sangat rendah terhadap baik jumlah pledge maupun jumlah backers. Dengan kata lain, tingginya target dana tidak menjamin proyek akan memperoleh banyak pendukung atau dana besar, sementara jumlah pendukung justru berperan penting dalam mencapainya dana tertentu. Yang keempat ada pre-processing lengkap. Data ini memproses semua data-data yang ada di datasheet Kickstarter Project, mengkonversi kolom tanggalnya, lalu menghapus duplikasi data, dan menangani data-data yang hilang, dan mengecek distribusi targetnya. Kami menggunakan target state dengan fitur kategori, subkategori, country, goal, place, dan backers. Ini adalah hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pre-processing versi 10.000 samplingnya. Yaitu model machine learning ini dilatih untuk menggunakan fitur numerik seperti goal, flagged, dan backers yang telah dinormalisasi, serta fitur kategorikal seperti kategori dan country yang telah diubah menjadi format one hot encoding atau boolean. Jadi versi mini processing lengkap. Versi ini hanya mengambil 10.000 row dari 374.853 row. Baik, kita langsung kodikan saja. Jadi processing versi 10.000 sampling ini hanya mengambil limit data 10.000 dari 374.553 row. Kegunaan dari versi sampling ini berguna untuk melihat apakah machine learning-nya mudah untuk mencari data dan lebih cepat melihat hasil akhirnya. Dan ini hasil dari processing samplingnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi evaluasi model. Fungsi evaluasi model ini digunakan untuk menilai kinerja model klasifikasi. Fungsi ini mencetak metrik evaluasi seperti precision, recall, dan view one score. Lalu menampilkan visualisasi confusion matrix dalam bentuk heat map agar memudahkan analisis hasil prediksi model terhadap data uji. Fungsi evaluasi model ini sangat penting karena berfungsi untuk mengukur seberapa baik model bekerja dalam memprediksi data. Tanpa evaluasi, tidak akan memperlihatkan model dengan akurat atau justru malah menyesatkan. Fungsi selanjutnya yaitu menentukan kapan model cukup baik. Kadang model yang bagus di training belum tentu bagus di testing. Lalu fungsi selanjutnya menyesuaikan tujuan bisnis. Misalnya, memungkinkan semua proyek sukses dibandingkan precision. Evaluasi ini membantu memilih metrik yang sesuai tujuan. Lalu fungsi selanjutnya adalah menemukan kelemahan model.
Confusion matrix menunjukkan di mana model sering mengira proyek gagal, padahal itu sukses. Bisa diperbaiki dengan data processing. Lalu ada fungsi menghindari bias dan ketidakseimbangan data. Kita bisa tahu apakah model bias ke kelas tertentu. Nama saya Muhammad Tapisehan, dan saya akan membacakan tentang fungsi dummy classifier. Model dummy classifier menghasilkan akurasi sebesar 50%, di mana model ini selalu memprediksi kelas yang paling sering muncul, yaitu failed. Hal ini terlihat dari nilai recall sebesar 100% untuk failed dan 0% untuk kelas successful, yang menunjukkan bahwa model tidak mampu mengenali sama sekali proyek yang successful. Berikut codingannya. Di sini, from sklearn dummy import untuk mengimpor dummy classifier dari library sklearn. Lalu, dummy classifier most frequent akan selalu memprediksi kelas yang paling sering muncul di data pelatihan, yaitu fail. Lalu, di dummy fit, X train dan Y train melatih dummy model dengan pelatihan data. Lalu yang keempat, evaluate model dummy classifier. Untuk mengevaluasi dummy menggunakan fungsi evaluate model. Fungsi ini akan mencetak classification report seperti precision, recall, F1 score, dan support. Lalu output yang diberikan adalah 50% untuk failed dan 0% untuk successful. Karena inilah machine learning dummy kurang sempurna dibandingkan machine learning yang lain. Lalu, mengapa memilih most frequent? Tujuannya untuk membuat baseline atau tolak ukur awal performa model. Kenapa ini penting? Untuk membandingkan performa model dummy atau tes dengan model machine learning seperti random forest, naive Bayes, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peto Al-Hafiz dengan NIM 1010723075. Saya akan menjelaskan model logistik regression dari from sklearn linear model import logistik regression hingga akhir. Untuk awal-awal saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Logistik regression max inter 1000-nya dari hasil yang ada di sini sampai evaluate model logistik regression, terus regreg test dan y-test berada di sini yang menghasilkan logistic regression, precision, recall, F1 score, dan support. Pilot suksesnya juga terlihat di sini, akurasi makro AFC dan weight AFC-nya terlihat. Untuk final weight dan biasnya ada di bawah sini, ini dia. Lalu untuk yang biasnya di sini, nah setelah itu yang z value dan probability-nya ada di bawah sini. Contohnya z value 0 ini dan contoh probabilitasnya ada di sini. Lalu untuk model decision tree, saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Model decision tree from sklearn tree, import decision tree classifier, plot tree itu ada di sini. Codingan yang ini ada di sini. Yang precision, recall, F1 score, support, valid, successful, accuracy, macro AFC, dan weighted AFC. Lalu untuk diagramnya ada di sini. Visualisasi tree-nya warnanya itu ada di sini. Visualisasi decision tree. Decision tree ini memprediksi suatu hasil untuk menampilkan akurasi, precision, recall, dan confusion matrix ada di sini decision tree. Untuk plot tree-nya itu untuk menampilkan struktur pohon keputusan. Kita bisa melihat fitur apa yang digunakan untuk mana data itu dibagi. Kita lanjut ke model yang terakhir, yaitu model naive Bayes. Untuk codingannya from sklearn naive Bayes import Gaussian. Nah, Gaussian NB fit evaluate model naive Bayes. Nah, codingan ini itu termasuk sedikit karena yang diberikan juga tidak terlalu banyak. NB Gaussian NB ini itu karena untuk mengenali pola dari data latih. Lalu untuk evaluate modelnya naive Bayes itu untuk mengecek akurasi, precision, recall, dan F1 score yang ada di sini. Saya akan menjelaskan tentang random forest. Di sini model random forest menunjukkan performa yang sangat tinggi dan hampir sempurna dengan akurasi mencapai 99%. Ini berarti bahwa hampir seluruh prediksi
yang dilakukan oleh model sesuai dengan label sebenarnya, menjadikannya salah satu model terbaik dalam klasifikasi keberhasilan proyek. Lalu menuju ke codingannya, di sini saya akan menjelaskan dari from sklearn.ensemble import random forest classifier. Di sini digunakan untuk melatih pada dataset training buat model klasifikasi berbasis random forest. Lalu selanjutnya ada plot tree. Di sini untuk menggambarkan diagram decision tree dari salah satu estimator dalam random forest. Lalu selanjutnya ada n estimator sama dengan 100. Artinya jumlah decision tree dalam ensemble adalah 100 pohon. Ada bootstrap sama dengan true. Model menggunakan bootstrapping, yaitu sampling dengan pengembalian. Selanjutnya ada OBB underscore score sama dengan true, yaitu menghitung out of back score, yaitu akurasi model berdasarkan data yang tidak digunakan saat pelatihan pohon tertentu. Selanjutnya ada random state sama dengan 42 untuk menghasilkan hasil yang konsisten setiap kali dijalankan. Lalu selanjutnya kita akan membaca gradient boosting. Model gradient boosting menunjukkan performa yang sangat tinggi dengan akurasi sebesar 98%, menjadikannya salah satu model paling andal dalam memprediksi keberhasilan proyek. Kita akan beralih ke kodenya di sini, di gradient boosting. Di sini saya akan menjelaskan kode gradient boosting. Pertama ada n estimator sama dengan 50, yaitu jumlah pohon keputusan yang akan dibangun secara bertahap. Lalu kedua adalah learning and score rate sama dengan 0,1, yaitu mengontrol setiap kontribusi pohon terhadap model akhir. Semakin kecil, semakin hati-hati model belajar. Max depth sama dengan 3, yaitu setiap pohon memiliki kedalaman maksimal 3, sehingga lebih sederhana dan mencegah overfitting. Lalu random state sama dengan 42, untuk hasil yang konsisten saat dijalankan ulang. Lalu kita akan melanjutkan ke hasil akhir perbandingan model machine learning, itu F1 score. Kita akan menuju ke codingannya. Itu di sini saya akan menjelaskan. Pertama adalah daftar model yang diuji, termasuk model baseline yaitu dummy. F1 score diukur dari masing-masing model pada data uji. Lalu dibuat grafik batang untuk membandingkan F1 score antar model. Di bagian sini selanjutnya adalah setiap bar diberi label angka F1 score agar lebih mudah dibaca. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangannya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.